wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita akan lanjutkan tafsir Quran surah Az-Zumar ayat 53. Akan saya baca dulu, mencoba dengan nada ros ya, walaupun saya itu suaranya memang tidak seindah Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, dengan menzalimi dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dialah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Nah, jadi ayat di sini merupakan tanda ya bahwa Allah itu betapa kasih sayangnya luar biasa kepada hamba-hambanya. Tidak memandang apakah hamba tersebut hamba yang taat atau hamba yang pendosa. Dalam ayat ini subhanallah, Allah sedang menyeru para pendosa. Nah, ini seperti ya saya secara pribadi ini Allah sedang menyeru para pendosa dengan seruan kasih sayang dengan bahasa yang subhanallah. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berdosa gitu. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah terlanjur berdosa. Dengan memotivasi ya, subhanallah motivasinya, jangan sekali-kali terputus dari kasih sayang Allah. Jangan sekali-kali berputus asa dari dekapan kasih sayang Allah. Nah, jadi dalam ayat ini subhanallah Al-Quran mengajak umat Nabi Muhammad untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan harapan gitu ya. Diberikan kasih sayang, diberikan cinta, diberikan harapan, tidak langsung kalian akan diazab, akan disiksa, enggak seperti itu, tetapi ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang sudah terlanjur berbuat dosa ya, seperti itu. Apalagi kalau dilihat asbabun nuzulnya kan ini banyak ya riwayatnya asbabun nuzulnya, tetapi intinya dalam ayat ini adalah spirit atau motivasi ya, bahwa Allah itu maha rahmah gitu. Bahwa di antara asbabun nuzulnya kan dalam Ibnu Katsir misalkan banyak ya, sangat banyak ya di versinya. Misalkan ada kegelisahan dari penduduk Mekah yang mengadu kepada Rasulullah tentang apakah dosa-dosa mereka itu diampuni, padahal dosanya luar biasa, menyembah berhala, ada yang mantan pembunuh dan
seperti Wahsy gitu ya, mantan pembunuh berdarah dingin. Nah, ini juga kegalauan Wahsy yang membunuh paman Rasulullah ya saat perang Uhud, yang membunuh Hamzah. Nah, apakah akan diampuni? Nah, di antara riwayatnya ini turunlah ayat ini. Bahwa kemudian juga ada yang di riwayat yang lain, asbabun nuzulnya itu menyebutkan bahwa ada sekelompok pezina kelas kakap. Ada sekelompok pezina kelas kakap yang mendatangi Rasulullah dan mengeluhkan dosa-dosa yang dalam pikiran mereka itu tidak akan diampuni. Tapi Allah menurunkan ayat ini memotivasi agar kita itu tidak terputus dari rahmat Allah. Nah, jadi banyak ya mereka yang mengadu kepada Rasulullah, menyesal atas dosa, atas hal-hal yang sudah dilakukan di masa lalu. Seandainya saja Rasulullah misalkan dengan nada-nada mengancam gitu ya, maka tentu saja mereka akan lang faddu min haulik, akan kabur gitu ya. Jadi tapi subhanallah bahwa bagaimana prioritas kasih sayang itu ya terlihat dari metode dakwah dalam ayat ini, subhanallah. Nah, selanjutnya di sini akan kita simpulkan ya isi dari ayat itu, ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu intinya yang pertama adalah tentang optimis. Intinya tentang optimis, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi poin penting dari surah Az-Zumar ayat 53 itu adalah tentang optimis, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan hambaku sini yang udah banyak dosa ya, yang dolim terhadap diri sendiri, jangan putus dari rahmat Allah. Nah, jadi seruan kepada para pendurhaka yang di dalamnya itu orang kafir atau orang mukmin yang juga ya banyak zalim terhadap diri sendiri, agar kembali kepada Allah, bahwa betapa besarnya rahmat Allah kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, walaupun durhaka, walaupun melampaui batas sebesar apapun, tetapi panggilannya lembut gitu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tidak dipanggil seperti ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar, tapi ya ibadi, wahai hambaku, walaupun dosanya banyak gitu ya. Jadi intinya seperti itu dalam poin pertama. Yang kedua, kalau poin keduanya bahwa Allah mengampuni semua dosa. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba, mengampuni semua dosa, jami'an, di sini semuanya. Jadi ini menegaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa itu tanpa peduli betapapun banyaknya gitu. Asal pelakunya bertobat kepada Allah. Alam ya'lamu, tidaklah kalian tahu, tidaklah mereka tahu, annallaha, bahwa Allah itu huwa yaqbalut taubah, Allah itu menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Dalam riwayatnya ya, bahkan termasuk dosa musyrik. Tapi asalkan benar-benar bertobat kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Sebab musyrik ya kan ada banyak hadisnya yang bahwa dosa musyrik tidak akan diampuni hingga akhir hayatnya ketika dia tidak bertobat. Tapi subhanallah gitu ya, melalui ayat ini orang-orang yang dosanya udah terlalu banyak pun Allah memberikan kesempatan bahwa asalkan kalau menurut Buya Hamka itu memohon kepada Allah gitu, dengan menjerit bahwa kembali kepada Allah, bahwa menyesal gitu ya, ada 3 kan, menyesal, kemudian tidak akan mengulangi, dan al hasanat yudhibna sayiat, dengan diganti dengan perilaku-perilaku baik. Terakhir bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Poin ketiga ya innahu huwal ghafurur rahim, bahwa Allah itu maha luas rahmatnya. Bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat, seperti sebutir pasir gitu ya, apabila kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya larangan untuk berputus asa betapapun banyak dosa yang kita lakukan,
ayat ini memberikan harapan, membangun sikap optimisme bahwa walau kanu zabadul bahri, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah insya Allah akan menerima tobat kita dan menanamkan sikap optimisme. Jangan pernah berputus asa. Tadi juga ya ada pezinah yang sudah kelas kakap, ada pembunuh berdarah dingin seperti Wahsy dan sebagainya, tetapi Allah memberikan rahmat kasih sayang yang luar biasa kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustadzah Dr. Fenty. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator utama Bapak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi kajian-kajian kita untuk membaca Al-Quran, surah Al-Qari'ah bersama Bunda Imas, kemudian Fatihah hadis yang dibawakan oleh Kang Asep dengan Bapak Ibu yang tadi diminta menerjemahkan, serta tafsir ayat pilihan kepada Bunda Dr. Fenty. Terima kasih semuanya, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan keberkahan kita untuk menambahkan ilmu kita. Semoga hidup kita senantiasa bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup Bapak Ibu dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.